teman-teman harus pastikan dahulu semuanya ya, mulai dari wali kelas, kemudian gurunya juga harus dipersiapkan baik ya submental maupun anak submental ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi masalah mengenai cara pengisian jadwal mingguan di EMIS 4.0 ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami dalam pengisian jadwal serta pemecahan masalah ketika jadwal tersebut tidak tersimpan ya teman-teman. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Untuk membuat jadwal di EMIS, tentunya kita harus membuka dahulu aplikasi EMIS-nya. Nah, kita buka dahulu Google Chrome atau browser yang lainnya juga bisa. Nah, di sini saya sudah siapkan yaitu Google Chrome. Nah, di sini tentunya saya sudah login ke akun operator ya, karena di sini bisa mengatur semua semua isian yang ada di masing-masing setiap guru gitu ya. Jadi kita bisa atur dari akun ini. Nah, kita langsung saja ke permasalahan yaitu mengenai jadwal. Nah, untuk masuk ke menu jadwal kita harus ke menu rombongan belajar dahulu ya. Teman-teman pasti sudah tahu, apalagi yang di operator madrasah. Jadi untuk mengisi jadwal kita harus masuk ke menu rombongan belajar. Kemudian kita sudah masuk di menu rombongan belajar. Nah, di sini sudah kelihatan nama rombelnya. Kalau di sekolah teman-teman ada yang lebih dari 3 rombel, mungkin di sini akan berjejer banyak ya. Berhubung saya cuma ada 3 rombongan belajar, nah kita langsung saja isi ya pada menu jadwal ini. Yang ini ya teman-teman. Kita klik saja pada menu jadwalnya. Nah, ketika sudah masuk menu jadwal, di sini ada beberapa yang harus disetting dulu supaya jadwal yang di sini ini bisa terisi ya. Yang ada di sini dari Senin sampai hari Jumat atau Sabtu tergantung sekolah teman-teman. Namun sebelum mengisi ini teman-teman harus pastikan dulu di sini semuanya sudah terbaca ya, sesuai termasuk wali kelasnya. Nanti bisa cek oleh teman-teman apakah wali kelas ini yang di atas ini sudah masuk GTM-nya atau tidak ya. Nanti di
detail PTK di sini nanti ya. Jadi kita cek di sana apakah sudah detailnya itu sudah masuk, karena kan wali kelas itu 6 jam ya. Kemudian di sini juga harus gurunya itu ditambah dahulu sebelum mengisi jadwal yang di bawah ini. Jadi kita tambahkan dahulu jadwalnya, maksudnya gurunya ada berapa. Jadi setiap kelas itu pasti harus memasukkan semua guru yang ada di madrasah kita, baik satmintal maupun yang non satmintalnya kita masukkan dahulu. Misalkan kita tambah guru di sini, pilihnya satmintal maupun non satmintal pasti akan muncul gitu ya. Oke, karena di sini satmintal, kita klik satmintal ini. Kemudian tipe tugasnya utama atau tambahan. Nah, kalau utama kita klik utama. Kemudian jenis gurunya guru mapel. Kemudian namanya kita cari siapa guru tersebut yang mengajar di sekolah kita. Kemudian selanjutnya misalkan ini, kemudian mapelnya apa. Ini kenapa muncul sendiri yang mapel ini, karena sudah dimasukkan ketika di kelas 10 tadi. Jadi ketika ditambahkan lagi di kelas yang lainnya, maka otomatis mata pelajarannya mengikuti. Namun untuk namanya harus kita secara manual ya, kita klik-klikan di sini ya, klik di sini, klik utama, klik yang lainnya itu. Kemudian teman-teman simpan. Nanti otomatis namanya akan muncul di sini. Barulah ketika semua guru masuk di sini, maka kita bisa mengisi jadwal pelajaran ini. Kemudian kita langsung saja mencoba mengisi mata pelajaran yang ingin kita masukkan. Misalkan ini coba saya hapus dulu ya kawan-kawan. Ini kita hapus dulu karena belum betul, karena kalau tidak dihapus berdasarkan pengalaman kemarin, jadi di sini tidak mau disimpan. Maksudnya misalkan segini ya kawan-kawan, kita coba hapus dulu semua. Nah seperti ini, lalu simpan teman-teman. Walaupun kosong tetap harus disimpan supaya jam yang ini menghilang. Jadi pokoknya di sini itu harus kosong. Kalau yang yang diisinya misalkan tadi kan hari Senin saya hapusnya. Nah berarti yang mengajar di hari Senin itu harusnya kembali lagi ke 0 si jam ininya ya, GPM rombelnya. Kenapa? Kalau tidak 0 lagi, jadi tidak bisa disimpan walaupun jamnya itu tidak melebihi sebenarnya, karena kan nanti keterangannya misalkan mapel ani melebihi JPM ketika disimpan itu di sininya ya, ada keterangan. Mungkin kasus yang ada di teman-teman itu berbeda,
kalau yang saya kemarin ketika saya tambahkan jam di sini, misalkan di sini ya, kita tambahkan dahulu jamnya. Kenapa ini ada 2 jam masuk? Karena di hari yang lain ada gitu ya, bukan di hari Senin saja. Karena kita ingin menghapusnya yang di hari Senin, maka hapusnya yang hari Senin saja. Dan lihat perubahannya di sini harus 0 atau iya harus 0 lagi atau minimal berkurang dari jam yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Karena kan misalkan teman-teman hari Selasa sudah masuk semua, nah yang nggak bisa disimpan itu hari Senin, maka coba teman-teman hapus semua dulu mata pelajarannya, lalu simpan jadwalnya, lalu oke, nanti kita tambah lagi jamnya. Kalau yang saya lakukan kemarin itu berhasil. Saya ini lupa misalkan gini ya, saya ini lupa kemarin ngisi misalkan ini kan upacara asalnya 2 jam. Kemudian di sini misalkan kita sembarang aja ya, misalkan apa gitu. Nah misalkan ini gitu lah. Kita pilih matanya seperti ini. Lalu teman-teman simpan misalkan ya. Nah, kan gagal. Al-Quran hadis melebihi akidah akhlak. Nah, berarti ini sudah ada di hari yang lain. Coba kita ganti dengan bahasa Inggris. Misalkan kemudian yang bawah ganti sama Indonesia. Ini contoh saja ya teman-teman, kita kemudian biologi misalkan, lalu simpan. Nah berarti kalau ini tidak bentrok ya dengan, bukan bentrok, misalnya teman-teman sudah masukkan di hari yang lain namun lupa misalkan jadwal itu sudah dimasukkan di hari Selasa. Nah kemudian di sini dimasukkan lagi jadi lebih. Dan lihat ya teman-teman di sini dalam info lainnya, lihat di sini dalam daftar kurikulum ya, menu daftar kurikulum. Nanti muncul berapa jam dari mata pelajaran yang teman-teman harus isi. Nah di sini sudah muncul semuanya, ada K13, ada belajar. Nah teman-teman lihat saja, misalkan jurusan IPS ini kelas 12 itu 70 jam. Nah apa saja di sini mata yang masuknya, sesuaikan saja, jangan melebihi yang ada di sini. Nah ini sesuaikan dengan ini, sesuaikan dengan kurikulum yang ada di sini, jam pelajarannya, termasuk upacara juga masuk di sini 2 jam ya. Kalau melihat kurikulumnya di sini. Nah kita kembali lagi ke rombel. Tadi kan masuk di kelas ini, kan di kelas ini. Nah di sini tadi kan sudah diisi ya. Lalu misalkan ini kitanya lupa misalkan seperti yang saya lakukan tadi, lupa ya saat mengisi jadwal. Nah misalkan langsung saja sih. Nah kan berhasil, mata pelajarannya itu berhasil disimpan. Namun ketika diisi di sini, misalkan ini kan belum ada gurunya. Nah kenapa ini kosong?
karena di atas belum ada gurunya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang di sini ini tambah guru ini jadi supaya ketika diklik di sini supaya muncul namanya. Misalkan di sini saya coba tambah guru karena ini belum semuanya. Misalkan cobalah kita misalkan tambah utama jenis guru mata, misalkan ini, kemudian Indonesia misalkan ya kan. Nah ini kenapa? Karena guru tersebut sudah mempunyai mata utama yang lain. Nah, kalau mau masuk berarti misalkan di sini ya, mental tipe 7 aslinya itu tambahan berarti bukan utama. Karena yang utamanya itu bahasa Arab tadi sudah masuk ya, nih kelihatan. Nah, jenis gurunya guru mata, nama gurunya nama yang sama, kemudian matanya ganti bahasa Indonesia misalkan, simpan. Nah kan berhasil. Jadi guru yang mempunyai mempunyai tugas utama pas di awal pengisian, jadi berarti itu yang utamanya. Sedangkan jika dia mengajar yang lain itu masuknya ke tambahan tipenya, bukan yang utama. Nah misalkan tadi di sini ada bahasa Indonesia ya, sudah dimasukkan. Nah muncul nama gurunya, kemudian kita klik semuanya nama gurunya lalu simpan. Nah itu teman-teman, bisa berhasil itu. Beda lagi kemarin dalam pengisian jadwal yang yang lain saya mencoba itu ya, ketika ini dimasukkan, mungkin ini teman-teman juga mempunyai pengalaman gitu ya. Jadi ketika ini dimasukkan mata pelajarannya, kemudian saya lupa mengisi nama gurunya, jadi di sini tidak bisa disimpan dan tulisannya melebihi jam mapel. Di sini misalkan di sini melebihi jam mapel bahasa Indonesia. Karena ini baru berhubung baru sebagian isinya, mungkin jadi tidak bentrok ya, bukan bentrok kebacanya itu lebih jam, padahal tidak gitu ya. Seperti ini upacara kemudian gitu ya, sudah lengkap semua mata pelajarannya, tapi di sini kita lupa. Kemarin saya lupa ngisi nama gurunya, simpan saja. Ketika dimasukkan guru itu jadi tidak bisa disimpan dan keterangannya melebihi jam JTM-nya gitu ya. Itu terjadi di sekolah MI. Jadi semua hari, karena kemarin kan hari saya lihat teman saya, jadi yang hari Senin diisi. Nah karena tidak menyimpan dulu, maka isilah hari yang lain. Semuanya isi bagus.
Namun ketika kembali lagi ke sini, ke hari Senin yang jelek tadi, kemudian jamnya tidak melebihi dan sesuai juga dengan yang ada di di daftar kurikulum ini, tetap tidak bisa disimpan. Kalau kemarin ya, melihat saya. Kemudian kita sempat karena itu teman saya gitu ya, kita sempat berbincang. Biasanya kan kalau kita hapus semua gitu ya, udah tambah lagi, padahal harusnya disimpan sehingga jam yang di sini itu reset. Mungkin ya kalau tidak disimpan itu, jadi si jamnya itu tetap. Jadi ketika kita menyimpan lagi, lebih lagi. Nah, kita coba kemarin sama teman saya itu hapus semuanya dulu seperti tadi, lalu disimpan jadwalnya, lalu buat lagi yang baru. Alhamdulillah bagus gitu ya teman-teman. Kemudian yang menjadi kelebihan itu karena kita tidak teliti dalam mengisi jadwalnya itu sendiri. Jadi kita tidak melihat dari daftar kurikulum ini. Jadi kemarin juga saya seperti itu. Kenapa gitu ya, kata saya ini nggak masuk. Ternyata dilihat dari daftar kurikulum emang lebih gitu ya. Atau emang kita salah ngeklik. Misalkan di sini harusnya 4 jam, lalu klik lagi di hari selanjutnya yang jadi 6 jam, pasti itu akan menolak sistemnya ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, untuk mengisi jadwal teman-teman harus pastikan dahulu semuanya ya, mulai dari wali kelas, kemudian gurunya juga harus dipersiapkan baik WhatsApp mental maupun WhatsApp mental ya. Kemudian masukkan ke tambah guru semuanya. Jika sudah masuk ke tambah guru, kemudian susah disimpan, itu kemungkinan servernya ya, karena sedang banyak orang yang menggunakan, kemudian gak stabil juga gitu ya servernya. Nah, kemudian selanjutnya isi setiap harinya, hafal apa aja yang dimasukkan di sekolah teman-teman. Kemudian jika ada yang tidak bisa disimpan, lalu teman-teman di sini perhatikan apa kesalahannya. Di sini pasti ada merah di sini. Kalau digeser ya teman-teman, ketika simpan pasti di sini, fokus di sini ya, sebelah sini pasti ada peringatan salahnya itu apa. Kalau lebih revisi biasanya cuma lebih jam sih ya teman-teman, peringatannya tidak bisa disimpan itu. Kadang melebihi itu emang lebih jamnya, kita menulis misalkan 4 jam jadi 6 jam, atau misalkan yang lainnya misalkan 2 jam jadi 4 jam, pasti akan ada peringatan di sini lebih jamnya. Nah, tinggal teman-teman lihat lagi, cek lagi daftar kurikulumnya, sesuaikan dengan materinya apakah sudah benar mata pelajaran ini tidak melebihi atau melebihi YTM-nya. Kemudian jika sudah sesuai tapi tidak bisa disimpan, coba teman-teman jadwalnya hapus dulu semua. Nah, ketika sudah dihapus, lalu simpan dahulu, lalu lihat perubahan di JTM rombelnya, misalkan jadi berkurang. Nah, berarti itu sudah sukses. Nah, teman-teman tambahkan lagi jamnya, kemudian isi sesuai jadwalnya, kemudian gurunya, lalu simpan apakah berhasil atau tidak. Nah, mohon maaf teman-teman, di sini saya bukan menggurui atau mendahului teman-teman semua, apalagi operator madrasah, pada semua tahu ya pastinya cara pengisian ini. Cuman kita share saja pengalaman kita saat mengisi emis. Barangkali ada yang
sama kasusnya seperti saya. Nah, itu teman-teman ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, umumnya khususnya bagi saya sendiri, supaya dalam pengerjaan ini kita semua sukses, karena berdasarkan dari pemerintah juga kita menggunakan aplikasi itu, aplikasi UNIS untuk semua pendataan ya, termasuk bos, siswa, kemudian guru, karena kita sudah diintegrasikan dari sumber kita ke UNIS ya, seperti itu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah serta dalam kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.